Hello Indonesia, this is your captain speaking. Jelang menghadapi timnas Australia, seperti biasa, timnas Indonesia kembali dijaili oleh lawannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini giliran Australia yang berbuat nakal ke skuad Garuda. Bayangkan sebuah tim datang jauh dari tanah air, melintasi samudra, melawan waktu, menantang cuaca, dan mengusung harapan 280 juta jiwa. Namun apa yang mereka temui setibanya di tanah lawan? Bukan sambutan hangat, bukan perlakuan hormat, tapi sebuah permainan psikologis yang klasik. Lampu bus yang mati sebelah, kursi yang tak cukup, dan perjalanan pulang pergi 40 km dari hotel ke tempat latihan di malam yang gelap hanya dengan cahaya lampu bus yang timpang. Mereka adalah pasukan Garuda, yang tak hanya sedang bertanding, tapi sedang membawa harga diri bangsa ke medan laga. Kini ujian itu datang dari sang tuan rumah Australia. Namun di balik segala bentuk tekanan itu, lahir satu tekad besar jika Indonesia tidak datang untuk mengeluh, tapi Indonesia datang untuk menang. Menjelang laga penentuan kontra timnas Australia, aroma ketegangan mulai terasa bahkan sebelum pertandingan dimulai. Timnas Indonesia seperti biasa kembali mengalami gangguan teknis yang mencurigakan. Kali ini bukan dari negara kecil, tapi dari salah satu raksasa Asia, yaitu Australia. Segalanya terasa seperti skenario yang disengaja. Dari hotel ke lapangan latihan di Jubilee Stadium, timnas Indonesia harus menempuh jarak hingga 40 km. Ketika di Sydney, semuanya sungguh berbeda. Saat timnas Indonesia diberikan tempat yang sungguh begitu jauh dari jarak hotel ke tempat latihan, timnas Australia justru begitu dekat jarak hotel mereka ke tempat latihan, yang mana itu hanya berjarak 3 km saja. Sebenarnya dari hotel tempat menginap timnas Indonesia ada satu stadion yang jaraknya hanya 6,9 km yang bernama S. Marks Athletic Field, yang pernah dijadikan tempat latihan di FIFA Women's World Cup 2023. Padahal ketika Australia bertandang ke Indonesia, mereka hanya menempuh 3,3 km dari hotel ke lapangan latihan di kawasan GBK. Bukan hanya itu, bus yang digunakan timnas Indonesia pun mengalami masalah. Salah satu lampu depan bus mati, sesuatu yang mungkin dianggap sepele bagi panitia, tapi menjadi ancaman nyata ketika perjalanan dilakukan pada malam hari. Dalam kondisi gelap, keselamatan pemain dipertaruhkan. Dan lebih parahnya lagi, dalam video yang diunggah oleh punggawa timnas, terlihat kursi bus pun tidak cukup. Nathan Chown bahkan harus berdiri selama perjalanan. Bayangkan sebuah tim nasional yang membawa kehormatan negara diperlakukan seperti ini. Namun tidak ada keluhan, tidak ada baper, tidak ada drama. Yang ada hanya fokus, dan yang ada hanya keyakinan bahwa tak ada alasan untuk gagal. Patrick Kluivert, sang pelatih kepala, tak sedikit pun menunjukkan amarah atas perlakuan ini. Tak ada satupun keluhan, tak ada konferensi pers penuh protes. Yang keluar dari mulut sang legenda Belanda justru kalimat yang menyejukkan hati para pendukung. Kesan pertama saya sangat baik. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini. Kluivert seperti menunjukkan bahwa mental tim ini telah dibentuk dengan sangat baik. Ia tahu ini bukan sekadar laga, ini adalah perang mental, dan ia siap menghadapinya. Bahkan saat membahas kondisi fisik para pemain setelah menempuh perjalanan panjang, Kluivert tetap melihat sisi positif dan juga sama sekali tak ada keluhan. Iya, mereka memang menjalani penerbangan yang panjang, tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat enjoy saat latihan. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda baik. Saya sangat senang, karena kami datang untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Jelas Patrick Kluivert ini memang bukan tipikal pelatih yang baper. Pelatih yang suka mengeluh ataupun pelatih yang banyak alasan.
Walaupun jelas ada agenda terselubung dari tuan rumah yang ingin mendistraksi fokus timnas Indonesia. Ini sama halnya seperti Patrick Kluivert menunjukkan satu tekad, yaitu timnas harus menang di Sydney. Namun puncak dari aura kebangkitan itu tak hanya datang dari pelatih timnas, tapi juga lahir dari mulut sang kapten. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Jay Itzes melontarkan kalimat yang membuat dada para supporter bergetar. Saya kira tahun lalu kita sudah menunjukkan kepada Australia, mungkin sedikit berlebihan, tapi Indonesia adalah negara yang harus diperhitungkan. Saya percaya dalam beberapa tahun mendatang, kita benar-benar bisa menempatkan Indonesia di peta kekuatan dunia. Kami berbicara di antara pemain tentang arti dari pertandingan ini, dan saya tidak mengharapkan apapun selain penampilan terbaik. Kami mewakili negara ini, ada jutaan harapan, 280 juta orang mendukung kami. Saya tidak merasa tertekan, saya hanya merasakan dukungan luar biasa dari semuanya. Ini bukan kalimat kosong, ini bukan retorika media, ini adalah suara dari ruang ganti. Suara dari seorang kapten yang tahu bahwa mereka bukan lagi tim kecil. Bahwa kini Indonesia adalah tim yang siap merebut posisi kedua di grup ini. Di sisi lain, Australia pun tak ingin dipermalukan di kandang sendiri. Pelatih mereka berkata, "Kami punya dukungan penuh di kandang sendiri. Stadion akan penuh. Kami akan memanfaatkannya. Kami respect terhadap Indonesia, tapi kami ingin pulang dengan 3 poin." Ya, Australia memang jelas telah menunjukkan rasa laparnya. Sebuah hasrat ingin menang, yang mana timnas Australia mengawali pertarungan mereka di grup C dengan hasil yang tak biasanya. Tapi kini mereka tak lagi menghadapi tim yang datang untuk bertahan. Timnas Indonesia datang untuk melawan, dan timnas datang untuk menang. Coba bayangkan betapa luar biasanya kekuatan Indonesia hari ini. Ketika dua penjaga gawang saling bersaing dengan kualitas yang tak lagi main-main. Emil Audero, penjaga gawang yang pernah menghadang sepakan Cristiano Ronaldo. Marten Pas, penjaga gawang yang pernah menghentikan tendangan seorang Lionel Messi. Dulu kita sudah sangat bangga saat di Mistar Gawang Indonesia dikawal oleh penjaga gawang seperti Marcus Horizon ataupun Kurnia Meiga. Hari ini kita punya 2 kiper yang lebih dari itu. Dan mereka bersaing bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk sebuah tujuan, yaitu melindungi gawang Garuda demi mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Di sesi latihan, pelatih fisik anyar Quintin Jacoba pun terlihat membawa intensitas latihan yang begitu tinggi. Fokus pada pemulihan, fokus pada kekuatan, tanpa memaksakan pemain yang baru datang dengan latihan fisik yang tak masuk akal. Seorang pelatih profesional yang benar-benar sadar jika para pemainnya baru saja merampungkan sebuah perjalanan panjang. Lagi pula ia sadar ini bukan pemain lokal. Ini adalah pemain profesional yang fisik mereka juga kebugaran mereka telah begitu terjaga dari level klub. Sementara itu di sisi lapangan, pelatih taktik Alex Pastor mengamati dengan diam. Tak banyak kata, tapi pikirannya sibuk meracik strategi terbaik untuk menaklukkan Australia. Tak ada kita saksikan seorang Alex berteriak. Mungkin yang dipikirannya adalah apa strategi terbaik yang akan menumpaskan perlawanan Australia dan membuat masyarakat Indonesia menjadi bangga. Inilah kombinasi sempurna, kekuatan fisik yang terjaga dan otak taktik yang tajam. Tak hanya pelatih dan kapten, striker baru timnas Indonesia Oleh Romeni pun menunjukkan sebuah gairah. Ia terlihat begitu antusias mengikuti sesi latihan pertamanya bersama timnas. Ia mengatakan, "Latihan ini terasa sangat menyenangkan. Ini pertama kalinya kami berlatih bersama. Rasanya luar biasa. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami siap menghadapi pertandingan ini dengan percaya diri. Bermain untuk Indonesia adalah sebuah kehormatan besar, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini." Sebuah pernyataan yang bukan hanya menunjukkan semangat, tapi gairah dari seorang bocah yang kini telah jatuh cinta pada merah putih. Seorang bocah yang diharapkan mampu memutus rantai dan istilah bahwa striker timnas Indonesia itu tumpul dan tak bertaji. Lihatlah hari ini, timnas Indonesia bukan lagi sekadar peserta.
Mereka datang sebagai penantang serius bagi Australia, sebagai pasukan yang siap membuat sejarah baru di pentas Piala Dunia. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, ini soal mimpi bangsa, dan ini soal perjalanan panjang dari generasi ke generasi yang akhirnya menemukan momentum. Dari November kita menunggu, dari menang melawan Arab Saudi hingga kini sampai ke misi menumbangkan Australia. Dari hujan kritik, keraguan-raguan, hingga semangat yang tak mau lagi peduli siapa yang akan mereka lawan. Dan kini, Garuda terus terbang tinggi, bahkan ketika sayapnya coba dipatahkan sekalipun, karena di generasi ini mereka tak lagi hanya bermain sepak bola. Mereka membawa mimpi, mereka membawa 280 juta doa. Dan siapapun lawannya, entah Australia, Bahrain atau siapapun, Garuda tak akan gentar. Karena ini bukan sekadar sepak bola, ini adalah misi yang sudah dipendam bertahun-tahun oleh supporter, yaitu mimpi melihat Indonesia menuju Piala Dunia. Dan kita tidak akan berhenti sampai Indonesia berdiri di pentas tertinggi sepak bola dunia.